Halo semuanya, kali ini kita akan membahas topik yang lagi hangat, apalagi kalau bukan RUU Penyiaran. Dewan Pers bersama dengan stakeholder terkait menyatakan menolak revisi Undang-Undang Penyiaran. Menggelar aksi teatrikal menolak revisi Undang-Undang Penyiaran yang dinilai mengancam kebebasan pers. Jumlah massa jurnalis dan pekerja media menggelar demo di depan gedung DPR MPR RI Jakarta. Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang disebut akan melarang konten jurnalistik investigasi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Naufal. Nama saya Prestania. Nama saya Sabrina Syarifah. Saat ini pemerintah kita sedang berusaha menggodok RUU Penyiaran, yang mana draft dari RUU ini mendapat kritikan keras dari berbagai elemen masyarakat. Kenapa? Ya, karena lewat RUU Penyiaran ini, pemerintah jadi punya kekuasaan absolut buat nentuin standar kebenaran, moralitas, dan lain-lain sebagainya. Tentu ini adalah alarm buat demokrasi, dan kita harus menolaknya. Pasal 34F ayat 2 menyebutkan bahwa penyelenggara platform digital penyiaran atau platform teknologi penyiaran wajib melakukan verifikasi konten siaran ke Komisi Penyiaran Indonesia atau yang disebut KPI. Saya menolak RUU Penyiaran simpel karena pasalnya jelek. Ada sih yang bagus, tapi yang jelek ada dan membahayakan. Salah satunya adalah konten yang harus dapat verifikasi KPI bahwa itu layak, yang tujuannya menjaga buat kita. Pada awalnya, RUU Penyiaran ini sudah ada sejak lama untuk merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, tepatnya pada 22 tahun yang lalu, dan mulai disahkan kepengurusan DPR pada periode sekarang. Alasannya karena Undang-Undang Penyiaran dahulu sudah tertinggal zaman, dan lembaga yang mengatur penyiaran tersebut adalah KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia. Berkembangnya teknologi di masa sekarang yang membuat aktif semua orang untuk membuat karya mereka sendiri. Menurut pemerintah, platform OTT yang kita bayar sendiri seperti Netflix, Disney+, Hotstar, dan konten media sosial itu perlu diregulasi. Karena menurut pemerintah, platform tersebut harus sama-sama memberikan edukasi bagi masyarakat. Dari draft RUU ini, definisi penyiaran diperluas dan KPI mempunyai wewenang untuk mengurus konten yang ada di media sosial. Seperti yang tertera pada 8A, bahwa konten kreator mengharuskan memverifikasi kontennya ke KPI. Dan pada pasal 8A ayat 1 tertulis KPI berwenang mengeluarkan tanda lulus kelayakan isi siaran. Lalu apakah harus konten berbasis internet ini nggak diatur? Menurut saya harus tetap diatur, namun cara mengaturnya yang harus jadi concern. Menurut saya meluasnya definisi penyiaran bukanlah solusi. Memasukkan aturan-aturan yang abstrak juga akan membatasi kreativitas masyarakat, dan perlu undang-undang khusus yang mengatur konten-konten digital yang tentunya semangatnya tuh bukan tentang larang-larang aja, tetapi bagaimana media digital bisa menjadi ruang yang demokratis untuk semua orang dan memperluas dampak ekonomi kreatifnya. Karena kalau diatur secara serampangan, kebebasan kreatif kita di media digital akan menjadi taruhannya. Adapun rancangan revisi Undang-Undang Penyiaran membuat sejumlah pasal yang mengancam kemerdekaan pers. Kemerdekaan pers akan merugikan publik karena publik tidak akan mendapatkan informasi publik yang memadai. Pasal-pasal RUU Penyiaran ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang menjamin kemerdekaan pers. Pasal 50B, rancangan revisi Undang-Undang Penyiaran ini melarang penyiaran eksklusif jurnalistik investigasi. Padahal, investigasi sebagai produk jurnalisme merupakan mahkota pers dalam menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial. Sementara itu, pasal 50B, rancangan revisi Undang-Undang Penyiaran ini juga berpotensi mengancam kemerdekaan pers, terutama frasa, penghinaan, dan pencemaran nama baik karena bisa digunakan untuk menyerang pers yang menayangkan berita yang mengkritik pejabat. KPI itu kayak kumpulan orang tua yang ngelihat anak muda nih lagi asik-asik, terus dia datang gitu loh. Iya, sosok asik. Kayak apa nih? Om boleh ikutan nggak? Ya, apapun yang